siapapun penguasanya, siapapun pemerintahnya atau ini, tetap lu inget-inget deh dulu sejak lu mulai nyari kerja, lulus sekolah, kerja dan lain-lain, siapa yang nyari duit buat lu? Nggak ada lain selain diri lu sendiri kan, ya kan? Ya lo semua ngobrol lagi di bacot aja dulu ya. Sebenarnya gue rada males, rada nggak pengen bikin video, cuman kemarin gue malam gue ada lihat topik yang cukup menarik ya. Ini masalah JHT, jaminan hari tua. Kan itu kemarin ada aturan baru ya, undang-undang baru dari Depnaker bahwa JHT itu jam sostek, ketah apalah, BPJS, Askes, apalah, pokoknya jaminan hari tua itu untuk karyawan itu nggak bisa diambil sebelum umur pensiun, atau harus baru bisa diambil umur 56 gitu. Nah kan ini teman-teman gue yang karyawan juga banyak gitu kan, yang pada kerja, mereka kan jadi galau gitu. Ini gimana nih gitu. Jadi kalau gue lihat sih, kita bicara realita ya, sorry ngerokok ya. Ini realitanya sih gini, itu kan yang paling terdampak kan para karyawan yang ada di sektor formal, di perusahaan-perusahaan apa yang emang sudah standar bakunya itu udah ada JHT gitu kan. Tapi kan lu jangan lupa gitu, di sektor informal itu juga kan karyawan juga, mereka pada kerja di situ, misalnya di pasar, di toko, di mana sektor-sektor informal itu mereka karyawan juga, mereka juga belum ada gitu kan JHT, banyak yang belum ada gitu kan. Jaminan-jaminan, tunjangan-tunjangan seperti itu banyak yang belum ada gitu. Jadi, dan ya kalau nanya gue sendiri ya, gue juga nggak punya tunjangan apa-apa kok. Yang menunjang gue cuma diri sendiri gitu. Di dampaknya yang paling kena ya itu kayak teman-teman gue, misalnya ada beberapa yang bicara, wah tadinya kan misalnya udah jalan kerja 5 tahun, 10 tahun, tadinya mau gue ambil dulu untuk modal, misalnya untuk modal usaha gitu kan, dia bilang gitu. Dia bilang untuk modal usaha, untuk atau untuk beli rumah, misalnya DP rumah, atau untuk mereka mau nikah atau gimana kan, banyak rencana gitu. Nah sekarang dikasih aturan begini kan, rencana amburadul semua kan, rencana jangka panjang lu amburadul kan semua. Ya gue nggak akan berpanjang lebar lah, cuman kalau dari gue pribadi, vantage point gue, jadi sudut pandang gue pribadi gitu, gue rasa kita nggak usah kepusingan lah ya. Sekarang kita sebagai warga negara yang baik, kita taat pajak, kita bayar pajak, terus kita ini dan kita juga paham gitu, negara banyak kebutuhan kan, banyak pengeluaran, banyak rencana yang harus dianggarkan gitu. Kita bisa berusaha ngerti lah. Tapi intinya gini, siapapun penguasanya, siapapun pemerintahnya atau ini, tetap lu inget-inget deh dulu sejak lu mulai nyari kerja, lulus sekolah, kerja dan lain-lain, siapa yang nyari duit buat lu? Nggak ada lain selain diri lu sendiri kan, ya kan? Mungkin sebelum lu mulai kerja cari duit, mungkin orang tua lu yang support lu atau saudara-saudara lu gitu kan. Tapi sejak lu mulai cari duit sendiri kan, lu sendiri gitu yang bertanggung jawab, yang responsibel terhadap pemasukan lu, terhadap diri lu sendiri gitu kan. Makanya gua cuma bisa kasih 2 saran. Nah saran yang pertama ya, mulai hari ini, mulai saat ini juga, lu buang itu semua kebiasaan punya ketergantungan terhadap apapun dan siapapun, terhadap orang lain, terhadap lembaga, terhadap perusahaan, terhadap pemerintah. Lu buang semua. Soalnya udah terbukti selama ini juga yang menghidupi lu adalah diri lu sendiri, bener nggak? Ya kan, lu kan nggak bisa gini terus nadahin tangan terus kan, nggak bisa kan, lu harus make an effort gitu, harus berusaha sendiri gitu. Sekarang kalau misalnya lu posisinya udah kerja atau apa ya, gua saranin sih lu lupain aja lah masa segala JHT itu kan, nanti cairnya nanti kan, ya udah nanti aja, lu pikirin belakangan aja. Lu sekarang berusaha gimana caranya fokus ke diri lu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan lu sendiri dan keluarga lu, udah gitu aja. Kalau gua bilang misalnya lu perlu pendapatan yang pendapatan tambahan supaya lu bisa nabung lebih, supaya lu secure gitu kan, lu dan keluarga lu secure, ya lu cari lain gitu kan, maksudnya cari usaha lain, apa lain yang di luar job yang sekarang, kerjaan yang sekarang gitu kan.
Kan kalau ada yang orang ngomong itu gimana caranya gue nggak bisa, itu cuma bohong, itu alasan, itu bullshit banget gitu. Karena kan di online udah ada BLK, balai latihan kerja, terus ada apa namanya, pelatihan kewirausahaan ya kan, ada pelatihan UMKM apa segala macam. Kalau sampai lo bilang nggak ada berarti lo malas gitu aja, udah simpel gue sih nganggapnya gitu ya kan. Jadi lo tinggalin ketergantungan lo terhadap siapapun. Saran gue sih itu, be self sufficient, be mandiri gitu kan. Lo harus mandiri banget nih ya kan? Itu satu. Dan yang kedua, ini nyangkut ke yang satu, kalau lo udah bisa mandiri, lo udah ngeluarin duit sendiri, ngeluarin penghasilan sendiri ya kan, lo nggak pusing. Itu tinggal pokoknya lu bertekad dan semangat gimana caranya lu supaya bisa kaya sebelum umur 56. Ngerti nggak lu? Kalau lu udah bisa sampai ke titik itu ya, itu suatu pembalasan yang terbaik, yang termanis, that's the sweetest revenge gua rasa sih ya kan. Jadi sebelum umur pensiun lu udah bisa pensiun dini, lu udah pegang duit, lu udah kaya ya kan, ya itulah lu harus berusaha ke situ. Dan itu nggak bisa cuma pakai gini doang ya. Lu pakai effort, pakai otak lu gini. Intinya ketergantungan ditinggalin, terus lu berusaha mencapai kemandirian finansial secepat mungkin sebelum umur 56 gitu aja. Jadi nanti pas begitu jahatin cair 56, itu duit cetek itu buat lu ya kan, itu duit upil gitu kan, lu bisa pakai buat berderma ya kan, lu pakai buat amal untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu buat lu udah nggak ngaruh lagi buat lu gitu, duit segitu gitu kan. Gua rasa kalau gua sih akan begitu, gua akan fokus ke situ aja. Gua memperbaiki diri, berusaha tidak tergantung pada apapun dan siapapun, dan berusaha sekeras mungkin dan secerdas mungkin berusaha mengejar kemandirian finansial itu. Saran gua sih itu ya, tapi terserah lu, semua bolak-balik terserah kita masing-masing ya kan. Lagian kita mau bisa ngapain, itu cuma rakyat kok, bener gak ya kan, kita mau ngapain gitu. Kalau sekarang kalau kita bicara aturan, yang nggak ada bisa jadi ada, yang ada bisa jadi berubah ya, atau hilang, yang bisa dikurangi, bisa ditambahin. Susah kalau lu ngikutin itu, capek sendiri lu. Mending lu fokus ke diri sendiri lu. Dua hal itu, satu kemandirian ya kan, independence. Kedua, lu berusaha sekeras mungkin, secerdas mungkin untuk mencapai kemandirian finansial. Udah gitu aja saran gua sih. Daripada pusing-pusing ya kan, ntar lu capek sendiri. Mendingan lu fokus ke diri sendiri, fokus keluarga lu ya kan, sejahterain diri lu sendiri, sejahterain keluarga lu. Cari cara ya, pasti ada gitu kan, Tuhan pasti kasih jalan gitu aja. Oke, udah jelas ya. Jadi gua kan berpanjang lebar, capek lah, ini topiknya kurang menarik juga sih sebenarnya ya kan, bosan, capek gitu. Ya udahlah, sampai jumpa ya kan. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga hikmahnya bisa diambil, dan bacot aja dulu ya kan, duit pensiun belakangan aja. Oke, thank you ya.